Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala tahirin wa ashabil muntajabin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa sallallahu ala rasulihi wal aimatil mayamin min alihi wa sallama tasliman katsira. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan, hari ini kita kembali untuk belajar bersama dengan guru kita sudah tentu. Kita hari ini memasuki pertemuan manzilah at-tahqiq. Ada 3 hal terkait dengan itu yang cukup perlu kita kaji lebih dalam ya, terkait dengan yang terakhir itu ya, yang konteksnya adalah bukan sekedar ilmu atau pengetahuan, tapi hakikatnya sebenarnya adalah ilahi itu. Jadi seorang salik itu bukan lagi salik gitu ya, kayak itu. Oke. Saya ingin menyapa dulu yang ada di YouTube. Di sini sudah ada Pak Joko Sudestianto. Terima kasih sudah bergabung. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Pak Irsan Fadullah. Kemudian ada Rian Susanti, Rances Malika, kemudian juga ada Kartini Sainter, Nia Hurani juga terima kasih sudah bergabung. Lono Brahmantio terima kasih. Ada Siti Sofiani juga terima kasih. Assalamualaikum. Hidar Muslih terima kasih. Rupi Astuti, kemudian ada Lear Nipedia, Rais Iskandar, dan Asep Kurniawan, Fauzan Zamil, dan ini ada Pak Hasin Muhammad. Terima kasih Pak Hasin sudah bergabung. Sanhari Prawidireja juga bergabung. Nah, ini dari Silenter ada pertanyaan. Terima kasih. Apakah posisi seorang salik dalam manzilah tahqiq sudah lepas dari bimbingan manusia atau mursid karena bimbingannya langsung dari ilahi, lebih dari nabi karena tanpa perantara malaikat dalam interaksi ilahi? Ya. Saya ingin bicarakan begini ya, dalam konteks irfan ya. Dan kalau kita baca misalnya karya Syarah Fususul Hikam yang ditulis oleh Al-Qaisari, kita akan mendapatkan bahwa bagaimana Ibnu Arabi menjelaskan seperti ini, bahwa tingkatan atau maqam dari yang paling tinggi, yang paling batin dari keseluruhan maqamat itu tidak lain adalah maqam al-wilayah, wali. Kenapa? Karena itu adalah maqam yang paling batin, paling tersembunyi. Dalam konteks ini, sesuatu yang paling tersembunyi adalah sesuatu yang paling inti, paling dalam. Tetapi sesuatu yang ditampilkan keluar, itu pada maqam nubuah misalnya, adalah sesuatu yang berada di bawah maqam yang batin ini. Sesuatu yang lebih luar lagi, lebih zahir lagi, dalam konteks Ibnu Arabi adalah maqam kena kerasulan ya, risalah ya. Kenapa? Karena dia sangat sangat terkait dengan hal-hal yang bersifat zahir. Jadi terbalik dari pemahaman yang umum pada konteks ini. Nah, tentu saja bahwa ini dalam makna irfani ya, bukan dalam makna umum. Kenapa Ibnu Arabi melihat struktur itu semakin batin, struktur itu tentu semakin lebih tinggi derajatnya. Sekalipun bisa dipastikan seorang rasul pasti nabi dan pasti wali ya. Jadi bukan berarti bahwa ini kemudian dia memisahkan ya. Ini jangan disalahpahami begitu, bahwa dalam konteks makomatnya iya, tapi bahwa dalam konteks subjeknya dia sebagai seorang rasul, dia pasti seorang nabi dan pasti seorang wali. Oke. Jadi dalam konteks maqamannya, maqam wilayah itu paling tinggi. Dan maqam wilayah ini dia tidak lagi didasarkan pada perantara. Berbeda misalnya pada konteks misalnya wahyu ya, antara wahyu dan ilham. Nabi mengatakan bahwa kalau wahyu itu dibawa oleh perantara seorang malaikat pada seorang rasul atau pada seorang nabi ya. Tapi ilham itu datang langsung dari hakikat ilahi. Tidak ada perantara hadapannya.
Nah, walaupun seorang nabi, sebagaimana kita tahu ada juga hadis-hadis qudsi ya, yang langsung pembicaraan antara Rasul dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakini bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling tinggi dan sempurna derajatnya, dan dia berada pada puncak ruhania yang paling mutlak, tidak ada yang melebihinya. Nah, pembicaraan kita dalam konteks ini adalah pembicaraan pada konteks wilayah. Nah, maka tahqiq ini atau manzilatul tahqiq ini adalah manzilatul wilayah ini. Dan pada manzilatul wilayah ini dia tidak lagi berada dalam bimbingan seorang mursyid, karena dia sudah kesadaran dia adalah kesadaran ilahi dan berasal dari hakikat ilahi itu sendiri. Mursyid itu kan hanya memberikan jalan, menunjuk. Dan apakah kita memerlukan mursyid? Pada hakikatnya kita tidak memerlukan mursyid. Kita memerlukan guru yang baik, yang memberikan kemudian kemampuan pada seorang salik itu untuk melakukan perjalanannya. Bukan seperti di awal ya memerlukan itu. Tapi yang terbaik itu bukan seorang mursyid yang selalu membimbing dari tingkat A, B, C, dan seterusnya. Tapi yang memberikan kepada muridnya itu bagaimana menempuh perjalanan dari A, B, dan C itu sendiri. Ya. Nah, ini yang menurut Al-Allamah Tabatabai yang diperlukan. Seseorang itu memerlukan guru yang mampu membuka cakrawala dirinya, sehingga seorang murid itu mampu melesat dalam perjalanan suluknya. Tanpa kemudian, kecuali bagi seorang yang masih pemula, ya, seperti seorang anak yang baru belajar, dia harus dituntun. Tetapi ketika anak itu sudah mampu berlari, dia harus dilepaskan. Demikianlah perjalanan rohani bagi Al-Allamah Tabatabai mengatakan bahwa yang diperlukan adalah seorang guru yang baik, yang mampu kemudian membuka kemudian jalan bagi muridnya itu, sehingga muridnya dengan istiqdat yang ada pada dirinya mampu melewati tahap-tahap perjalanan tersebut. Nah, sampai pada makomul wilayah itu sudah tentu di situ berbeda lagi ya pada konteks at-tahqiq, pada bagian yang ketiga yang saya maksud ya. Pada bagian ketiga yang di situ ya tentu tidak ada apapun, dia bersama dengan al-haq, fil haq, ma'al haq ya. Jadi tidak ada lagi apapun, bahkan kemudian termasuk kesadaran makhluk pun sudah menjadi sirna pada dirinya, karena yang ada adalah hak semata di situ. Gitu. Nah, ini tentu bagaimana kemudian di situ masih ada wasitoh ya, atau wasilah. Pada konteks itu wasilah sudah tidak ada, gitu kan. Karena yang ada adalah al-haq. Bagaimana mungkin di hadapan al-haq masih ada sesuatu yang lain selain daripada al-haq itu, gitu kan. Dan salah satu sifat pada Tuhan itu al-qayyur, yang maha pencemburu ya. Kalau ada perantara pada konteks itu dia mengalami kecemburuan ya, kemusyrikan di situ. Ada dualitas yang terjadi. Yang perantara kesadaran tentang dirinya saja, sebagaimana Anda misalnya contoh begini, bahwa di hadapan kemudian seorang yang begitu luar biasa, kita masih memperhatikan diri kita, maka itu adalah sesuatu yang sangat tidak beradab. Karena di hadapan orang yang mulia, yang harus kita perhatikan adalah orang yang mulia itu. Bagaimana mungkin kita masih memikirkan diri kita, seandainya kita ini di hadapan Rasulullah SAW. Apalagi dalam tingkat ruhaniah ya. Dalam hakikat al-haq, kalau orang masih punya kesadaran tentang selainnya, tentu saja di situ bahkan gurunya pun kalau di hadapan Rasulullah SAW, Rasulullah dalam ini kan bahwa nahnu aula bil mu'minina min anfusihim, gitu kan, kami lebih utama Rasulullah
dari orang-orang beriman terhadap diri mereka sendiri. Jadi jangankan orang lain ya di situ, terhadap diri mereka sendiri pun Nabi lebih utama, lebih mulia. Apalagi tentu al-haq ya. Jika sudah sampai pada perjalanan suluk pada tingkat yang seperti ini, at-tahqiq ini, jangankan kepada yang lain di situ. Bahkan terhadap diri kita pun tidak ada, sudah sirna ya di situ. Dan menjadi tidak ada, apalagi seorang mursyid ya. Ini Ustaz, kalau ketika seseorang sudah masuk pada manzilah atau berada pada posisi muhakkin ya, muhakkikun itu bisa diketahui tidak secara mungkin ya, kalau misalkan kalau kita biasanya ketahui kan seorang wali diketahui oleh wali juga. Kalau misal kita cara memahami bahwa dia berada pada posisi muhakkikun itu agak sulit ya Ustaz ya. Kalau dari Allah memperkenalkan ya. Allah memperkenalkan. Itulah seperti para nabi ya, para wali atau para wasi ya misalnya. Al-Ma'sumin al-Salam diperkenalkan kemudian oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan ini kan ini ya, artinya pada tingkat ini wali-wali yang sudah sampai pada tingkat ini wali-wali yang kemudian kadang disebut sebagai waliul qutub ya. Yang tidak diketahui kedalaman samudra batin mereka ya. Kecuali orang yang kemudian mampu menyelaminya. Kita hanya melihat berdasarkan zahir, tentu ya tidak memahami itu ya. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa lau alima Abu Dzar ma fi qalbi Salman laqatalahu, bahwa kalau saja Abu Dzar itu tahu apa yang ada di dalam batin Salman ini, dia sudah membunuhnya. Tapi sebagian membaca laqatalathu, bahwa dia sudah terbunuh karena kedahsyatan apa yang ada di dalam batinnya Salman ya. Sementara dia tidak melihat itu, dia hanya melihat berdasarkan zahir dari Salman Al-Farisi ya. Sebagaimana juga kalau kita menyaksikan batinnya ada pada para imam misalnya, hancurlah kita karena kedahsyatan luar biasa samudra yang ada di dalam batin mereka ya. Dan ini bagaimana kita mengetahui pada tingkat orang ini, pada tingkat ini kan tidak didasarkan pada klaim ya. Bukan orang mengklaim dirinya sebagai wali, itu menjadi tidak bermakna. Dan seorang wali itu menyembunyikan kewaliannya kecuali berdasarkan perintah al-haq kepadanya. Nabi tentu menyampaikan itu berdasarkan perintah al-haq kepada diri seorang nabi ya. Atau seorang wali itu menyampaikan dirinya sebagai seorang nabi karena perintah al-haq kepadanya. Kemudian bahwa seorang rasul itu menyampaikan dirinya bahwa dirinya sebagai rasul karena perintah al-haq kepadanya. Tapi seorang kemudian wali, dia tidak akan menyampaikan apapun tentang batinnya itu kecuali didasarkan pada perintah al-haq kepadanya. Dan semakin kemudian luar biasa adabnya di hadapan al-haq, semakin dia menenggelamkan dirinya. Seakan dirinya ini bukan, dan dia betul-betul bukan seakan-akan ya, bahwa dia memang menyadari dirinya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Karena kesadarannya adalah kesadaran al-haq saja. Dan ini yang terjadi ya pada manusia-manusia yang luar biasa. Mereka tidak akan melakukan apapun kecuali al-haq menginginkan kepadanya. Jadi Nabi Musa alaihissalam menyadari bahwa dengan kemujizatan dia bisa membelah lautan itu, menyelamatkan kemudian kaum Bani Israel yang dibawa oleh dirinya. Tetapi dia tidak melakukan itu kecuali ketika Allah memerintahkan kepadanya. Nabi Muhammad SAW tidak menghindari atau tidak mengeluarkan kemudian mujizatannya ketika dalam perang Uhud. Ya, apapun yang Allah inginkan padanya, dia akan menerima dengan kemutlakan tanpa sedikit pun kemudian ada
apa syikayah ya, ada keluh kesah dan sebagainya, sekalipun dia harus terluka karena itu. Kecuali ketika Allah misalnya memerintahkan dirinya untuk membelah bulan, ya. Jika Allah memerintahkan dirinya untuk mengeluarkan susu dan sebagainya, ya, itu ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah seseorang yang mampu membelah bulan tidak mampu menghancurkan musuhnya dalam sekejap? Itu satu hal yang mustahil sebenarnya. Tetapi karena dirinya tidak lain betul-betul pada hakikat sebagai seorang wali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tenggelam pada kesadaran ilahi, maka dirinya tidak ada di situ di hadapan al-haq, ya. Yang ada al-haq, apapun yang inginkan al-haq, itulah yang kemudian terjadi padanya. Baik, Ustaz. Tampaknya kita cukupkan, Ustaz, yang terkait dengan manzilah ini. Saya ingin mengambil teladan, Ustaz, dari hari ini kan tanggal 27 Muharram, ya. Teladan dari kesahidannya, martirnya Maisam At-Tamar gitu. Ya, sahabat Imam Ali, ya. Ya, sahabat Imam Ali bin Abi Thalib. Teladan-teladan, ya. Dia memang yang sudah diriwayatkan, ya. Antara kemudian Habib Al-Muzahir dengan Maisam At-Tamar, dua orang yang selalu bersama dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali bin Abi Thalib memberikan kepada keduanya ilmu balaya wal manaya, ilmu yang terkait masa lalu dan masa yang akan datang. Suatu saat mereka berjumpa di pasar di Kufah dengan bersama-sama menunggangi kuda, dan Maisam At-Tamar kemudian berkata, wahai yang terbunuh untuk putra Rasulullah SAW. Dan kemudian Habib Al-Muzahir berkata, wahai yang akan terbunuh disalib di sebuah pohon tamar, di sebuah pohon kurma. Dan kemudian keduanya tersenyum, berpelukan, dan kemudian mengucapkan perpisahan. Dan ketika peristiwa Karbala terjadi, 10 Muharram, Habib Al-Muzahir syahid di sana, sementara Maisam At-Tamar berada di penjara. Dia tidak mampu ikut bersama itu, tapi kemudian setelah keluar dari penjara, dia menceritakan tentang kemuliaan Ahlul Bait alaihimussalam, dan kemuliaan Ali bin Abi Thalib, kemuliaan Al-Hasan, Al-Husain, dan keluarga suci Rasulullah SAW, sehingga Ibnu Ziyad kemudian tidak tahan untuk menanggung apa yang diungkapkan oleh Maisam Tamar, sehingga diperintahkanlah seorang prajurit untuk mengikat Maisam At-Tamar di sebuah pohon kurma. Pohon yang sejak kecil dia rawat pohon itu, dan setiap pagi dia berbicara dengan pohon itu bahwa Maulaku Amirul Mukminin telah berkata kepadaku bahwa engkau kelak akan menjadi saksi atas kesahidan diri. Dialah yang kemudian selalu menyerahi pohon itu, dan betul kemudian dia diikat di pohon itu, dan dia tidak berhenti, bahkan berteriak kepada kaumnya untuk mendatangi dirinya dan mengemukakan kemuliaan Ahlul Bait alaihimussalam, sehingga Ibnu Ziyad kemudian tidak tahan dan memerintahkan untuk menyalib Maisam. Maisam berkata bahwa pemimpinku, maulaku berkata bahwa kelak lidahku akan dipotong. Tapi Ibnu Ziyad berkata bahwa maulamu adalah seorang pendusta. Maisam kemudian memuji Imam Ali bin Abi Thalib, dan prajurit Ibnu Ziyad tidak tahan dan memotong lidah Maisam Tamar ini. Nah, ini orang yang begitu mendalam, ya, kecintaannya kepada Ahlul Bait alaihimussalam,
Di saat kemudian keserakahan, kebencian, dan budaya jahiliyah kembali mengambil alih pada kekuasaan pasca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disia-siakan sebagai wasiat, salah satu wasiat yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada umat ini, ketika Rasulullah bersabda, ini tarikum fikum takalain ma'ita masaktu bihi malan tadilu abadan, kitab Allah wa itrati ahlul bait. Ini hadis yang berasal dari Rasulullah dan diriwayatkan juga oleh Muslim, ya. Dan ini adalah kecintaan yang jauh dari lubuk hati yang paling dalam dari seorang pecinta Ahlul Bait alaihissalam yang rela kemudian mengorbankan dirinya karena kecintaan kepada keluarga suci Rasulullah SAW. Mungkin nilai yang paling utama yang bisa kita saksikan, bagaimana kecintaan itu begitu meneguhkan diri seseorang, yang dia dengan sukarela menyambut syahadah untuk mempertahankan cintanya kepada manusia-manusia yang menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Kita akhiri dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tiba warzuqna istinaba. Ya Allah, anugerahkan kepadaku untuk menyaksikan kebenaran sebagaimana kebenaran, dan sehingga aku mengikutinya, dan saksikanlah kepadaku bagaimana kebatilan itu sebagai kebatilan sehingga aku menjauhinya. Ya Allah, berikan kepadaku, tanamkan di hatiku kecintaan pada kekasih-kekasihmu. Gabungkan aku bersama dengan para kekasihmu, dan perkenankan aku mencintai apa yang dicintai oleh para kekasihmu. Birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wal tahirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru kita Ki Haji Dr. Khalid Al-Walid yang sudah menuntaskan terkait dengan at-tahqiq ini. Insyaallah nanti kita bertemu lagi